Wah, hari ini cerah sekali. Sama seperti hati aku yang cerah karena ada Tuhan di dalam hidupku. Sekarang aku mau memuji Tuhan. Siapa yang mau ikutan aku memuji Tuhan? Tapi aku mau bersyukur untuk matahari, burung-burung di udara, dan hidup yang Tuhan berikan kepadaku. Siapa yang mau berdoa dulu untuk bersyukur? Ayo kita berdoa sama-sama. Sama aku di sini. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau menjadikan segala sesuatu untuk kami, supaya ketika kami tinggal, kami bersuka cita, dan Engkau memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih untuk menerangi siang kami, malam kami. Terima kasih untuk bunyi burung-burung di udara bernyanyi bagi kami pagi hari. Terima kasih untuk semua yang Engkau ciptakan, karena segala sesuatu yang Engkau ciptakan indah dan baik. Sekarang kami mau bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena dari terbitnya matahari sampai terbenamnya semua karena Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama ya, sama aku, sama kakak di sini, kalian di rumah. Ayo kita mulai sama-sama. Kita putar dulu radionya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Sekarang siapa yang masih mau memuji Tuhan? Ayo kita berikan lagu yang terbaik, suara yang paling terbaik untuk Tuhan, sebagai hadiah dan persembahan untuk Tuhan. Kita mulai, kita nyanyi sama-sama lagi, oke?
Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan yang hebat, kita mau berdoa lagi dulu ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami, bantu kami supaya kami mengerti. Berikan Roh Kudus dan kami tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hati kami dan berbicara kepada kami, dan kami mau melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, kita kemarin udah melalui perjalanan pengharapan bersama Elia. Bener gak? Ada 4 minggu kita udah menikmati perjalanan pengharapan bersama Elia. Kali ini kita punya perjalanan pengharapan yang beda. Hari ini kita mau belajar dari perjalanan pengharapan satu orang yang sangat mengasihi Tuhan selama hidupnya, sampai dia rela mati, dan pas dia mati dia masih ngampunin banyak orang yang udah ngebunuh dia, yang udah bikin dia terbunuh waktu itu. Namanya adalah Stefanus. Nah, ini ceritanya seru banget. Kita mau lihat bagaimana Stefanus hidup mengasihi dan berharap kepada Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke. Jadi Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat ke-7 ini nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, tapi kakak mau kasih tahu ke adik-adik semua bahwa ini cerita tentang salah 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, salah satu yang dipilih itu adalah Stefanus. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kan Tuhan Yesus mati, terus dikubur. Habis dikubur, ternyata dia bangkit. Setelah bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu itu Roh Kudus dicurahkan dan rasul-rasul itu pergi memberitakan Injil. Tapi pada saat mereka memberitakan Injil, itu ternyata orang-orang tambah banyak yang mengikut Yesus. Wah, udah banyak sekali orang yang mengikut Yesus. Mereka percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena sudah banyak orang, jadi waktu itu para rasul kebingungan, ada yang gak bisa dilayani. Terus waktu itu ada yang bilang, wah ini janda-janda miskin. Jadi waktu itu janda-janda itu termasuk golongan orang miskin dan membutuhkan bantuan untuk dibantu. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang miskin itu ada yang gak terlayani. Jadi para rasul itu kemudian bilang gini, gini aja deh, karena ada yang gak terlayani, kalian pilih deh, kita angkat 7 orang pelayan ya untuk melayani orang-orang miskin. Wah, itu sebuah pelayanan yang hebat ya. Jadi pada saat itu rasul-rasul itu lalu bilang gini ke orang-orang itu, menurut kalian siapa di sini orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus gitu ya, dan mengasihi Tuhan? Wah, kalau kita jadi orang baik, tentu saja kalau ada apa-apa kita pasti dipilih, benar gak? Bahkan kita dipercayakan sesuatu oleh orang lain. Bayangin gak adik-adik kalau Stefanus itu ternyata suka bohong? Gak ada yang mau percaya sama dia. Atau Stefanus suka berkata kotor. Wah, kalau ada orang dia suka marah-marahin pakai kata-kata kotor. Nyamuk gitu ya. Mau apa gitu, ada kebun binatangnya pakai binatang, pakai kata-kata yang gak bagus gitu. Apakah Stefanus akan dipilih? Tentu saja tidak. Di sini dibilang mereka memilih orang yang baik, mereka memilih orang yang takut Tuhan, mereka memilih orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi satu hal kita harus tahu bahwa Stefanus dipilih karena dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan, dia baik dan dia penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu
Di sini dibilang bahwa usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus karena dia terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Nah, jadi Stefanus ini akhirnya dipilih. Di orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang pasti terkenal baik karena dia penuh dengan Roh Kudus dan dia penuh dengan hikmat. Jadi hikmat itu sesuatu yang mungkin orang lain gak tahu, tapi dia tahu duluan. Kalau ada masalah, dia bisa menyelesaikan itu dengan baik. Nah, Stefanus adalah orang yang seperti itu karena dia mengasihi Tuhan. Buat adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, di rumah masing-masing, jangan lupa terus melakukan firman Tuhan dan jadi orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal baik, kalau kita melakukan hal-hal yang luar biasa, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita selalu berjalan dengan Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh hikmat, kita dipenuhi oleh pengetahuan, maka orang akan memilih kita. Maka suatu hari kepercayaan yang besar akan diberikan kepada kita. Jangan lupa terus ambil kepercayaan itu. Jangan bilang kalau dipilih, jangan bilang nggak mau. Nah, kan Tuhan sudah memilih kita, jadi kita harus ambil itu dan penuh percaya kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk terus melakukan kebaikan dan terus percaya kepada Tuhan. Oke? Sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya. Biar kita belajar dari Stefanus ya. Jadi kita baru masuk seri 1 nih tentang Stefanus. Episode 2-nya jangan lupa ya, tunggu minggu depan apa yang terjadi dengan Stefanus setelah dia dipilih untuk melayani orang miskin. Pasti ada perjalanan Stefanus selanjutnya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kakak berharap adik-adik semua bisa menjadi anak-anak yang terus berharap kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa orang-orang yang berharap kepadamu, orang-orang yang mengasihi Engkau adalah orang-orang yang baik, yang tidak melakukan yang jahat, yang tidak suka berbohong, tidak suka berkata-kata kotor. Tapi kami mau jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, yang terus berjalan dengan Roh Kudus, yang terus setia beribadah kepadamu Tuhan apapun yang terjadi, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah melalui perjalanan pengharapan bersama Stefanus hari ini. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Adik-adik yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan lupa untuk ambil kesempatan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.